bayangkan sejenak, bagaimana rasanya hidup berhari-hari tanpa internet. Tidak ada media sosial, tidak ada Google untuk menjawab rasa penasaran, tidak ada ojek online. Dan kalau mau mengirim pesan ke orang lain, kamu harus mengirim surat, menempel perangko, dan nunggu berhari-hari sampai pesan itu sampai. Dulu dunia ini serasa sepi, dan dunia ini sangat luas, terpisah jarak dan waktu. Tapi hari ini dunia seperti serasa desa kecil. Kita bisa berbicara dengan orang lain di belahan bumi lain dengan hitungan detik. Bekerja di mana saja, mengetahui berita dari segala dan mengetahui berita dari sebuah dunia dengan sekejap begitu saja. Sebuah perubahan besar ini bermula dari sebuah proyek militer sederhana tahun 1960-an. Apa yang hanya awalnya jaringan kecil yang menghubungkan beberapa komputer di universitas, kini telah tumbuh menjadi sistem raksasa yang menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Saya akan menelusuri sebuah perjalanan tentang internet. Kita akan terlahir, kita akan melihat bagaimana berakhir, berkembang, dan mengubah cara hidup kita, bekerja dan berkomunikasi dengan orang yang berjarak jauh, dari ARPANET hingga era kecerdasan buatan. Mari kita lihat bagaimana dunia berubah drastis karena satu inovasi ini. Kisah internet dimulai dari kisah dingin, sekitar tahun 1960-an. Saat itu Amerika Serikat Soviet sedang bersaing ketat. Ketakutan Amerika Serikat adalah jika terjadi serangan nuklir, sistem komunikasi militer mereka akan hancur total jika satu pusat kendali saja terkena serangan. Maka pada tahun 1969, Badan Proyek Penelitian Pertahanan Lanjut atau ARPA, sekarang DARPA, menciptakan sebuah jaringan yang disebut ARPANET. Ini adalah cikal bakal internet. Tujuannya sederhana, membuat jaringan komputer yang bisa saling terhubung dan tetap berjalan meskipun sebagian jalurnya rusak. Percobaan pertama dilakukan pada tanggal 29 Oktober tahun 1969. Dua komputer, satu di Universitas California Los Angeles dan satu lagi di Universitas Stanford, mencoba saling mengirim pesan. Pesan yang dikirim cuma 2 huruf, yaitu LO. Sebenarnya itu adalah rencananya kata login, tapi koneksi putus di tengah jalan. Itulah momen sejarah pesan pertama di dunia nyata. Di tahun berikutnya, para ilmuwan seperti Pinker dan Bird membangun aturan dasar komunikasi yang kita kenal sebagai TCP atau IP. Nah, inilah bahasa standar yang memungkinkan semua komputer, meskipun berbeda jenis dan merek, bisa saling mengerti dan terhubung. Tahun 1983, ARPANET resmi menggunakan protokol ini, menandai kelahiran internet seperti yang kita kenal konsep dasarnya. Selama kurang lebih 20 tahun, internet hanya dimiliki kalangan terbatas, ilmuwan dan akademisi. Isinya rumit, berbasis teks,
dan sulit dipahami orang awam. Namun semuanya berubah drastis. Di tahun 1989, berkat seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee, dia menggunakan sistem yang kita gunakan sampai sekarang, World atau WWW. Tim Berners-Lee menggunakan sistem hyperlink, tautan dengan internet, sehingga informasi bisa disajikan dalam bentuk halaman yang saling terhubung, mudah dibaca dan memiliki alamat URL. Ini adalah momen kunci yang mengubah internet dari alat penelitian sehingga menjadi perpustakaan dunia yang terbuka untuk semua orang. Memasuki tahun 1990-an, internet mulai dibuka untuk warga umum. Kita mengenal internet sangat lambat, masih menggunakan kabel telepon, dan tidak bisa memakai telepon saat internet tidak nyala, dan tidak bisa memakai menelepon saat internet nyala. Namun dampaknya sangat terasa. Muncul perusahaan-perusahaan raksasa di era digital ini. Muncul perusahaan-perusahaan raksasa yang lahir di era ini. Yoho pada tahun 1904, Amazon pada tahun 1995, dan Google pada tahun 1998. Mulai sadar ada dunia baru yang terbuka lebar. Dunia informasi tanpa batas. Memasuki abad ke-21-nya awal tahun 2000-an, dunia mengalami transformasi besar. Internet semakin cepat, kabel mulai diganti menjadi teknologi nirkabel, dan muncul apa yang internet semakin cepat. Dan muncul apa yang kita sebut web 2.0. Jika sebelumnya internet hanya tempat membaca informasi seperti membaca koran, kini internet menjadi tempat berinformasi dan berekreasi. Inilah era lahirnya media sosial. Kita tidak lagi menjadi penonton, tapi juga membuat konten. Komunikasi berubah drastis, jarak bukan lagi penghalang. Keluarga yang merantau atau yang jauh bisa dengan cara video call atau menelpon. Berita menyebar dalam hitungan detik, dan terdapat siapa saja yang didengar oleh ribuan orang. Sekitar 2007, saat smartphone dikenalkan secara luas. Internet yang tadinya hanya bisa diakses di meja belajar dan di kantor, kini masuk ke dalam saku kita. Kita membawa dunia di genggaman tangan. Ini merubah segalanya. Belanja tidak perlu ke pasar. Kita hanya bisa klik di HP. Kita cukup mengetik ekomke. Transportasi berubah menjadi ojek dan taksi daring. Ikan tidak terbatas ruang kelas, belajar daring, penerbangan menjadi perubahan digital. Bahkan cara bekerja kita pun berubah. Mari kita jadikan teknologi ini jembatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih terhubung, dan lebih cerdas. Itulah kisah sejarah internet, bagaimana dunia kita bisa berubah drastis.